Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini, tepatnya di bulan Ramadan, hari Ahad, malam Senin. Insyaallah besok jam 12 kita sudah masuk ke tanggal 4 ya. Jauh-jauh hari ibunda kita dengan ayahanda kita, yaitu ayahanda dari Ananda Khalik, ayah sambung beliau yang ada di kota Batam, Bengkong ya, daerah Bengkong. Dan kebetulan ibundanya yang juga ibunda kita, ibunda dari Ananda Khalik yang ada di luar negeri ya, ada di Taiwan ya, ada di Taiwan. Ibunda Khalik itu ada di Taiwan. Jauh-jauh hari kedua orang tua kita, ibunda kita, ayahanda kita, yaitu khususnya ayahanda dan ibunda daripada Ananda Khalik, memikirkan untuk menunjukkan rasa syukurnya atas nikmat yang Allah berikan, di mana putranya yang ada di PPA yang lagi mengenyam, mengasah, menimba daripada pendidikan yang ada di PPA, Pondok Pesantren Agro Nurul Islam kawasan Kampung Berdaya, untuk kalau bahasa Jawanya selamatan ya, selamatan acara milad ya. Milad itu bukan hanya sekedar milad atau ulang tahun, tetapi hakikatnya itu adalah tasyakuran, rasa syukur kita atas nikmat hidup, nikmat sehat ya, dimana semua ini adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Maka kedua orang tua yang menyayangi Ananda kita, kawan kita Ananda daripada Khalik, orang tua yang ada di Taiwan ya, sangat merindukan Khalik, sangat menyayangi Khalik ya. Saking cintanya, saking sayangnya itu ibunda dari Ananda Khalik jauh-jauh pergi ke Taiwan untuk memikirkan masa depannya daripada putranya, putra bungsu ya, putra bungsu dari Ananda Khalik, untuk melihat perkembangan, untuk melihat daripada pendidikannya tumbuh besar. Harapan tentunya dari ibunda yang ada di Taiwan ini dan ayahanda yang ada di sampingnya Khalik berharap, menaruh harapan besar kepada Ananda Khalik agar Khalik ini menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang selalu patuh kepada orang tua, taat
taat kepada kedua orang tua, patuh, taat dan taat kepada agama, nusa dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Sebelum acara di mana Sohibul Hajah dari kedua orang tua Ananda Khalik yang ingin memperingati miladnya putranya yaitu Khalik, proses untuk pemotongan tumpeng ya simbolis bahwa Khalik sudah masuk ke usia yang ke-12 tahun. Berarti sekarang masih 11 ya. Usia 11 tahun masuk ke usia 12 tahun. Para anak-anakku, para santri-santri BPA, kadang-kadang kita ini sedikit bertanya. Ada yang ulang tahun itu pakai kuitar atau kue ya. Kue kemudian di atasnya ada angka sesuai dengan usia si orang yang bersangkutan. Kalau usianya 13 ada angka 13, kalau usianya 14 ada angka 14, kalau usianya 15 angkanya 15 dan seterusnya. Kalau yang ada di PPA karena kedua orang tua daripada Ananda Khalik sudah memasrahkan kepada kami, maka kami membuat kemasan miladnya itu seperti halnya yang kita lihat. Nah, di sini ada tumpeng ya yang nanti akan dipotong oleh Ananda Khalik dan kemudian akan disuapkan kepada orang yang spesial, orang yang mencintai Khalik ya, ayah Anda. Kemudian suapkanlah tumpeng ini kepada kepada ayah Anda Khalik untuk kedua kalinya, diniatkan untuk ibunda yang jauh sana. Coba kamera agak dekat sini. Ibu sudah menonton ya? Oh iya, coba ini nggak nampak itu Pak. Agak kameranya ditaruh di yang ya. HP-nya ditaruh di besi Pak, biar nampak. Dia ibu di kamera itu Khalik. Ya. Agak sini, tak apa, maju. Agak maju, nah sedikit, sini agak. Nah, lihat tatap ibunda, ya. Khalik, yang lain santri-santri dilihat. Itu ibundanya di Taiwan, ya, jauh dari Batam mau ke Taiwan itu terbang. Bukannya ibunda Khalik itu tidak sayang, bukannya ibunda Khalik itu tidak cinta kepada Khalik, tetapi itulah bentuk dan wujud cinta dan kasih sayang ibunda Khalik pergi ke Taiwan semata-mata untuk masa depan Khalik, untuk masa depan Khalik, untuk pendidikan Khalik, untuk Khalik ke depan, ya, untuk kebutuhan Khalik dan keluarga Khalik ya. Jadi ibunda yang jauh itu di dalam hatinya selalu berdoa, semoga anakku menjadi anak yang soleh. Ibunda yang jauh di sana sholat isya, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, bahkan sholat tahajud ataupun sholat duha, bahkan sampai untuk bekerja, andaikan bekerja di kedai, di toko, di mall, ataupun kerja di mana, selalu sisipkan kalau dia mengangkat piring sambil berdoa, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ketika dia angkat piring sambil mengucapkan Rabbi habli minas salihin, ketika dia bawa meja, ketika dia masuk kamar, ketika dia keluar kamar, ketika dia keluar rumah, ketika dia masuk rumah, ketika dia masuk ke mall, keluar mall, masuk masjid, keluar masjid, semua aktivitas selalu dia sisipkan doa di dalam hatinya yang tak terdengar oleh makhluk di hatinya ada ucapan Rabbi habli minas salihin.
Semoga anakku menjadi anak yang soleh. Lihat temboknya rumah, lihat wajahnya anak. Lihat lemari, nampak itu wajahnya anak. Itulah orang tua. Jadi kalau anak itu kadang-kadang tidak merasa, orang tua itu rindunya luar biasa, apalagi kalau orang tua ada di luar negeri. Ya, malam-malam itu ayah anda daripada Khalid jauh-jauh naik sepeda motor berangkat ke BPA, baru sampai. Hujan lebat, ya Pak ya. Hujan lebat, mendung tadi yang waktu siang saya telepon mendung, gerimis ya. Ya, di sini agak lebat. Ya. Datang ke BPA untuk menunjukkan, nak, aku sayang kepada anda. Nak, aku datang. Ini wujud kasih sayangku, wujud cintaku kepada anda. Lantas Khalid dalam hatinya yang tidak mengerti, yang masih belum dewasa, kadang-kadang terbatas dalam berpikir. Ayah datang mendampingiku ketika aku dimilatkan, ketika aku ini sudah masuk ke milat yang ke-12, tapi ibundaku tidak nelpon, ibundaku tidak terbang, terbatas, ada aturan dalam bekerja. Kadang-kadang nggak bisa nelpon, mungkin ada aturan di perusahaannya. Nah, inilah. Tetapi adanya ibunda Khalid sangat cinta, sangat sayang kepada Khalid. Inilah wujud cintanya ibunda, membuat tumpeng melewati anak-anak. Khalid juga buat, ya. Ada teman-temannya dibimbing oleh ibu uminya, ya, sekaligus praktek buat daripada tumpeng untuk tasyakur, ya, di mana Khalid sudah menginjak usia 11 masuk ke usia 12. Ya. Ada yang pakai kuitar, kemudian dikasih yang namanya angka tadi. Kemudian ada lilin dihidupkan dengan api. Ada pula yang pakai tumpeng. Ya. Bervariasi orang itu mengadakan milad. Ada milad nanti kasih balon-balon, ada hiasan-hiasan rumahnya. Itu macam-macam. Tetapi yang perlu saya sampaikan kepada kalian, khususnya Khalid, ya, untuk kalian ini, ya, ada 3. Yang Anda lihat sekarang apa di depan saya? Di sini ada namanya. Yang kuat, jawabnya. Ini yang di depan saya apa namanya? Lagi, apa namanya? Yang sebelah kiri saya ada apa namanya? Ada tumpeng, ada buah-buahan. Yang di sebelah kiri lagi apa namanya? Ada es, ada minuman. Di sebelah kiri lagi itu apa namanya? Apa namanya? Nasi kotak. Ya, ada tumpeng. Kemudian ada sayurnya, ada cambah, ya, urak ya. Kemudian ada mie-nya, sayur apaan lagi ini? Orek tempe, kemudian ya semua lah. Kalau mau dijelaskan banyak, ya. Bervariasi orang itu. Ini bukan hanya sekedar makanan, tapi yang perlu kita ingat, ada 3 teriakan di dalam makanan-makanan yang di depan saya. Mau itu kue itu akan teriak. Kalau itu uang itu akan berteriak. Kalau itu tumpeng, maka nasi tumpeng itu akan berteriak. Tapi kita tidak dengar teriakan-teriakan nasi yang ada di depan kita. Nah, itu bayangkan, bukan hanya sekedar ini makanan tumpeng potong makan selesai. Enggak. Tapi kita harus tahu makna di dalam tumpeng ini ada seruan-seruan, ada teriakan-teriakan. Apa teriakannya? Salah, ada 3 teriakan yang diteriakan oleh si tumpeng, oleh si buah, oleh si sekes, oleh si nasi kotak. Yang tadi wujudnya uang, dirubah menjadi makanan. Mau uang, mau makanan, maka ada teriakan. Ada 3 teriakan di sini. Ada catatan yang perlu kalian ingat. Teriakan yang pertama apa katanya? Kuntu
faniyan wa fasirtu baqiyyan. Dari tumpeng itu mengatakan kuntu faniyan. Aku tadi itu habis. Aku tadi itu habis. Wa fasirtu baqiyyan. Sekarang aku akan kekal bersamamu. Maksudnya gimana? Kuntu faniyan. Kalau uang dikasihkan ke anak, faniyan habis. Sampai di situ pahalanya selesai. Makanan dikasihkan ke anak selesai. Tapi kalau makanan kemudian disedekahkan, uang kemudian diolah menjadi tumpeng, kemudian dipotong oleh sedikit dia makan, sebagian dimakan oleh kalian, disedekahkan oleh si sahibul hajat, disedekahkan kepada kalian, bagian, maka akan kekal nasi ini. Akan kekal kepada siapa? Akan kekal kepada orang yang bersedekah, orang yang bersangkutan. Kuntu faniyan wa fasirtu bagian. Tidak habis tumpeng ini akan terbawa nanti di akhirat ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau saya punya uang 5.000, Mbak, mau sekolah, ya mah mau sekolah, ini uang 5.000 untuk uang 1 tahun. Kan yang habis sudah. 5.000 itu habis, gak akan mengalir terus. Tapi kalau uang itu kemudian saya sedekahkan kepada orang lain, maka bagian uang itu akan kekal seterusnya. Paham ya? Paham? Akan kekal bersamamu orang yang bersedekah. Itu teriakan yang pertama. Kemudian yang kedua, apa kata si tumpeng? Apa kata si makanan-makanan yang di depan saya? Kata si tumpeng, kuntu qalilan fakasirtu fasirtu katsiran. Kuntu qalilan fasirtu katsiran. Kuntu qalilan, aku tadi sedikit. Kata si uang 5.000, aku ini sedikit. Ada yang lebih besar daripada aku 5.000 ini, yaitu ada 10.000, ada 20.000, ada 30.000. Itu besar daripada aku. Kata si 1.000, dia bilang aku ini kecil, ada yang lebih besar katanya, itu 2.000. Si 2.000 bilang aku lebih kecil, ada yang lebih besar daripada aku, itu ada yang 3.000. Yang 3.000 pun bilang aku ini kecil, ada yang bilang itu 4.000 lebih besar daripada aku. Yang 5.000 pun bilang ada yang lebih besar daripada aku, ada yang 10.000 daripada aku. Kalau itu 1 juta, si 1 juta juga akan bilang aku ini kecil, ada yang lebih besar daripada aku, yaitu 2 juta daripada aku. 2 juta sama 1 juta lebih besar mana? 2 juta sama 1 juta lebih besar mana? 2 juta. Yang 2 juta pun akan berteriak aku ini qalilan, aku ini sedikit, ada yang lebih besar daripada aku, yaitu 3 juta, 4 juta, 5 juta, 6 juta, dan seterusnya. Tidak habis-habis. Ya, tidak habis-habis. Tapi orang yang sedekah, yang berinfak misalnya yang 1.000 ataupun yang 1 juta, itu wujudnya kecil, wujudnya sedikit. Tetapi kalau kita betul-betul mau meletakkan sesuatu yang sedikit itu dengan cara benar, maka akan menjadi sesuatu hal yang lebih banyak. Fasirtu katsiran, kalau sesuatu yang sedikit kemudian disedekahkan kepada orang lain, maka fasirtu katsiran, maka sesuatu yang sedikit itu akan menjadi banyak. Akan menjadi banyak. 1.000 dia sedekahkan 1.000, maka akan dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10.000. Bayangkan, 1 pahala menjadi 10 pahala. Coba simulasi berapa 1 dibanding 10, 10 dibanding berapa sekarang? Kan gitu. 100 berapa dibalas oleh Allah? Kalau 1 dibalas 10, kalau 10 dibalas berapa? 100. Kalau 100 dibalas berapa? 1.000. Dan seterusnya. Jadi tolak ukurnya bukan 1 juta, 2 juta, 3 juta, tetapi tolak ukurnya sesuatu harta yang sedikit itu akan lebih banyak kalau itu disedekahkan. Makanya sahibul hajat, ayahanda kita, ibunda kita itu ingat dengan kelahiran anaknya.
Dibuatlah tumpeng bukan hanya happy-happy, bukan gaya-gaya, bukan main-main, bukan hanya sekedar ingin popularitas, bukan ingin dipuji dan dipuja oleh orang, tetapi ini wujud syukurnya kepada Allah bahwa Allah itu memberikan nikmat sehat, memberikan nikmat hidup kepada si sahibul hajat, khususnya yang orang yang terlibat. Siapa yang disebut orang yang bersangkutan? Bersyukur. Kemudian teriakan yang ketiga apa katanya? Teriakan yang ketiga, si tumpeng bilang, si tumpeng, si timun, si sayur, kemudian si daging sapi, apalagi si apa yang namanya? Si sayur ini, nah iya si sayur ini apa? Kacang panjang, apa lagi ini? Macam-macam. Apalagi si daun ini kalau bisa dimakan ya. Kalau daun apa yang namanya? Daun apa? Daun pisang kalau bisa dimakan misalnya. Ini semuanya akan teriak. Apa teriakan-teriakan yang ada di nampan ini? Kata si makanan tersebut, kuntu hafidtani wal an hafidtuka. Kuntu hafidtani wal an hafidtuka. Kuntu hafidtani. Hei, engkau ini menjaga aku tadi. Kata si ini, kuntu hafidtani. Aku ini telah dijaga oleh kamu. Tadi aku berwujud uang, aku dijaga oleh kamu. Kamu menjaga aku, ditaruh di dompetmu. Aku dijaga, ditaruh di ATM-mu. Aku dijaga oleh engkau, ditaruh di lemarimu. Aku dijaga oleh engkau, ditaruh di dalam pecimu. Agar tidak dicuri oleh orang, tidak dirampok oleh orang, tidak diambil oleh orang. Agar tidak diambil oleh orang, tidak digosok oleh orang. Kau jaga itu harta. Kata si uang kalau ditaruh di dompet, kenapa kamu ditaruh di dompet? Agar tidak hilang, Ustaz. Kan gitu. Berarti si pemilik uang menjaga hartanya. Kalau ini makanan ditaruh di meja, ada Ustaz sama Ainun naik sepeda panjang. Kalau main sepeda jangan di dalam rumah, nanti kena senggol, tumpengnya rusak nanti. Itu saya bilang kepada anak saya. Si tumpeng itu bilang, kuntu hafidtani. Hei, Taufik misalnya. Aku ini miliknya Khalik, kau telah menjaga aku. Ini Khalik ini telah menjaga. Khalik ini telah menjaga tumpeng dari orang-orang yang sayang daripada Khalik. Melewati saya, melewati ayahnya, melewati Anda semua, ada anak-anak main di pinggir-pinggir atau di dekat si tumpeng. Tumpeng ini berteriak, kuntu hafidtani, engkau telah menjaga. Kemudian apa kata si tumpeng? Wal'an hafidtuka, nanti dan sekarang dan nanti, sekarang dan nanti ke depan hafidtuka, aku akan menjagamu. Bayangkan, gara-gara tumpeng engkau akan dijaga nanti di akhirat. Inna sakhiyah qaribun minallah wa qaribun minal jannah wa ba'idun minan nar. Orang-orang gara-gara tidak masuk neraka karena ahli sedekah. Tidak masuk ke neraka, tidak masuk ke api neraka, tidak disiksa oleh Allah. Kenapa? Karena sedekah. Sedekah inilah yang dinamakan wal'an hafidtuka, aku akan menjagamu nanti. Sekarang aku menjaga rumahmu tak terbakar, kamu tidak sampai kecelakaan, kamu naik sepeda motor tidak jatuh, tidak terperosok, tidak masuk jurang, tidak tertabrak oleh mobil. Allah menjaga disebabkan engkau telah sedekah. Itu hebatnya sedekah. Teriakan daripada makanan. Alhamdulillah. Semoga adanya teriakan-teriakan ini betul-betul diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Teriakan kuntu thaniyan wa fasr bagian diijabah oleh Allah. Teriakan yang kedua kuntu qalilan fasirtu katsiran diijabah oleh Allah. Teriakan yang ketiga kuntu hafidtani wal an hafidtuka juga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita potong tumpengnya, sebelum kita potong ini tumpeng untuk simbolis bahwa Khalid usianya 11 tahun mau masuk ke usia 12 tahun, saya meminta kepada ayahanda Khalid ya untuk menyampaikan nasihat-nasihat kepada putranya Khalid. Kemudian saya juga minta kepada Khalid untuk menyampaikan ucapan-ucapan apa yang mau diucapkan kepada ibu. Rasa terima kasih, rasa sayang, rasa rindu, rasa cinta kepada si ibunda. Sampaikan, jangan disimpan dalam hati, karena itu merupakan dawa obat daripada rindu seorang
seorang ibu. Ada nyanyian Iwan Fals itu. Apa katanya? Apa? Kalau bahasanya Iwan Fals. Ribuan kilo jalan yang kau tempuh lewat dirintang, ini aku anakmu. Ibuku sayang, masih terus berjalan walau telapak kaki penuh darah penuh nanah. Gimana Pak? Terus gimana Pak? Seperti udara kasih yang engkau berikan, tak mampu ku membalas ibu. Nah, itu nyanyian, jangan nyanyi disco. Ya, kalau nyanyi disco yang bermakna sentuhan yang sesuai dengan simbol ini, nggak apa-apa lah. Nah, coba karena bapaknya Kholik ini hafal, saya minta ke bapaknya Kholik untuk menyanyikan lagu untuk mewakili putranya. Kalau putranya nggak hafal, saya minta kepada bapaknya ini untuk menyanyikan lagu ibu ya. Judulnya ibu, penyanyinya apa? Judulnya ibu, yang mengarang itu yang Iwan Fals ya. Iwan Fals. Saya aja hafal karena itu temanya ibu. Karena saya cinta kepada ibu, nyanyian yang lagu ibu, saya hafalkan dulu masih muda. Masih muda, ya, masih muda. Kalau kalian apa yang dihafalkan? Cinta itu ya, macam-macam ya. Jangan sampai nyanyian cinta-cinta itu terus yang dihafalkan. Ya, sekali-sekali itu nyanyian untuk ibu hafalkan, untuk ayah hafalkan. Ya, saya minta ayahanda Kholik untuk memberikan nasihat kepada si Kholik, kemudian Kholik menyampaikan sesuatu isi hati untuk ibundanya. Nah, baru nanti Kholik menyanyikan lagu ibu kepada ibunda. Kalau tidak bisa biar ayahnya yang mewakili Kholik. Nah, ibu sekarang menonton, insya Allah dia akan melihat, menonton. Terus keluarga yang ada di Jawa, Tengah ya, ada di Jawa Tengah, Brebes ya, dia juga akan menonton, kakaknya juga menonton. Sekarang di video ya, ada Facebooknya ya, dia juga nonton. Insya Allah. Coba Bapak menyampaikan nasihat kepada si Kholik, sampaikan nasihat arahan kepada Ananda Kholik. Kemudian Kholik nanti menyampaikan sesuatu rasa di dalam hatinya untuk ibunda tercinta yang ada di Taiwan dan keluarga-keluarganya yang ada di Jawa Brebes ya. Baru nanti kasihkan lagi mikrofonnya kepada ayah untuk menyanyikan ibu kepada ibunda yang jauh sana. Ya, jangan lihat bapaknya yang menyanyi, tapi lihatlah itu adalah wakil untuk mewakili rasa yang ada di dalam hatinya. Allahumma Muhammad. Sallu ala Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.